kita mau carikan laporan laba rugi. Nah, jadi pertama-tama yang kita cari itu adalah pendapatan. Nah, jadi yang pertama kita cari dulu berapa pendapatan usahanya. Nah, setelah kita dapat total pendapatannya, kita cari bebannya. Semua beban yang ada di laporan di kertas kerja itu kita taruh semua di sini di beban. Nah, setelah itu kita jumlahkan, dapat hasilnya total beban. Lalu setelah kita dapat hasilnya, kita kurangi dengan total pendapatan. Nah, setelah kita dapat total pendapatan, itulah laba bersihnya. Begitu. Terus yang kedua kan yang kita cari laporan perubahan ekuitas. Yang pertama-tama kita cari itu adalah modal awalnya. Modal awalnya kita cari dulu. Nah, setelah itu kita cari lagi laba bersih. Laba bersihnya itu dari laporan laba rugi yang sudah kita cari tadi. Setelah kita dapat, kita kurangi dengan prive. Nah, hasilnya itu adalah penanaman modal. Nah, setelah itu, penanaman modal ini kita tambah dengan modal awal. Setelah kita dapat modal awal, tadi 75 juta, kita tambahkan dengan 13.575.000. Hasilnya adalah modal akhir yaitu 88.575.000. Sekarang kita laporan laba rugi. Ya, untuk menentukan laporan laba rugi, pertama-tama kita harus tentukan dulu pendapatan usaha. Nah, setelah kita dapat pendapatan usaha, kemudian kita tentukan lagi bebannya. Nah, bebannya ini kita jumlahkan sehingga mendapatkan total beban. Nah, total beban itulah juga yang dimaksud dengan laba bersih. Kemudian kita menyelesaikan laporan perubahan ekuitas. Nah, untuk menyelesaikan laporan ini, yang kita tentukan pertama adalah modal awalnya. Modal awal dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian kita tentukan lagi laba bersihnya. Nah, laba bersihnya ini sudah kita dapatkan tadi di laporan laba rugi. Tinggal kita pindahkan saja. Terus, kemudian prive. Nah, laba bersih dan prive ini kita kurangkan sehingga menghasilkan penanaman modal. Nah, penanaman modal itu kita jumlahkan lagi dengan modal awal sehingga menghasilkan modal akhir. Baik, di sini kita sekarang menentukan laba rugi. Nah, pertama-tama kita tentukan itu semua pendapatan. Terus yang kedua semua beban. Dan setelah dijumlahkan semua beban, terus kita selesaikan lagi semua pendapatan dikurang dengan semua beban, hasil dari semua beban itu. Jadi hasilnya laba bersih. Kemudian yang kedua itu ada laporan perubahan ekuitas. Nah, yang pertama-tama kita tuliskan itu pertama modal awal, terus laba bersih, terus prive. Kemudian yang diselesaikan terlebih dahulu itu laba bersih dikurang sama prive. Jadi hasilnya penanaman modal. Terus kita selesaikan lagi modal awal ditambah sama dengan penanaman modal tadi, yaitu hasilnya modal akhir. Terima kasih. Oke, jadi teman-teman kan kita mau mencari tentang laporan laba rugi bingkai syukur. Nah, jadi caranya itu kita lihat di kertas kerja. Pendapatan kita itu ada berapa? Di kertas kerja cuma ada satu pendapatan, itu pendapatan usaha kan? Nah, dia itu cuma 27.100.000. Nah, pendapatannya cuma satu, berarti kalau kita tulis lagi total pendapatannya berarti memang cuma 27.100.000. Nah, kita sudah dapat total pendapatannya. Sekarang kita mau cari total jumlah bebannya. Kita cari di buku di kertas kerja tadi ada berapa beban. Nah, di sini kita dapat 8 beban kan? 8 beban. Terus 8 beban itu masing-masing jumlahnya kita tambah. Nah, di sini sudah kita jumlahkan bisa menghasilkan 13.025.000. Berarti total bebannya adalah 25.000. Total beban ini kita kurang dengan si pendapatan tadi. Nah, berarti 27.100.000 dikurang 13.025.000, hasilnya adalah 14.075.000. Itu dia punya laba bersih. Oke, jadi gampang saja. Tinggal total beban dikurang dengan pendapatan dikurang dengan beban. Hasilnya itu, hasilnya laba bersih. Sudah, biaya rugi sudah.
selanjutnya kita mau cari perubahan ekuitas atau perubahan modal. Yang pertama kita tentukan ada berapa modal awal ya. Modal awalnya kita kalau kita lihat di kertas kerja ada 75 juta. Ada 75 juta. Terus laba bersih hasil dari sini. Laba bersihnya ada 14 juta 75 ribu kan, ada 15 juta 75 ribu. Ini di sudah modal awalnya kan kita di sini. Terus laba bersih dengan kering KIP itu kita serangkan menghasilkan 13 juta 575 ribu. 13 juta 25 ribu tadi ini itu namanya penanaman modal. Kita pindahkan di sini. Nah, di atas tadi ada modal awal kan, tinggal kita tambahkan si modal awal dengan penanaman modal tadi kita jumlahkan menghasilkan 14 juta 88 juta 575 ribu. Jadi begitu saja, tinggal modal awal ditambah dengan penanaman modal. Jadi itulah modal akhir. Itulah modal akhir. Itulah modal akhirnya. Akuntansi. Sekali lagi, akuntansi. Oke, terima kasih.